Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman semua, welcome back to my channel dengan saya Andika. Oke, pada video kali ini saya mau sharing-sharing buat teman-teman yang mungkin pemula di properti syariah ya. Jadi bagaimana biar closing rutin tiap bulan di properti syariah. Nah, itu ada caranya tentunya teman-teman ya. Nah, mungkin bagi teman-teman yang baru bergabung ya atau baru terjun di dunia properti, khususnya properti syariah, mungkin ada beberapa hal yang perlu teman-teman step by stepnya dilakukan gitu teman-teman ya. Kita sharing-sharing aja ya teman-teman ya. Oke, step yang pertama adalah teman-teman fokus satu project ya, atau satu area project maksudnya. Terus kemudian maksimal 5 project gitu ya. Nah, kenapa sih kok harus fokus gitu ya? Karena ketika teman-teman banyak project, itu rata-rata berdasarkan riset kita dan berdasarkan pengalaman kita, ketika banyak project itu malah closing rate-nya kecil ya, ketimbang ketika teman-teman fokus ya. Jadi fokus satu area ya, area manapun teman-teman, karena kita jualan properti itu full online ya. Jadi ketika teman-teman misalkan dari daerah mana gitu ya, daerah Surabaya misalkan, atau dari daerah luar Jawa, bahkan luar negeri sekalipun bisa jualan properti di Indonesia gitu teman-teman ya, karena kita full online. Yang penting apa? Yang penting teman-teman fokus kepada maksimal 5 project, itu udah maksimal banget teman-teman ya. Biasanya kita akan mengarahkan misalkan 2 kafling ya, terus kemudian 3 rumah gitu ya, yang masih satu area gitu. Kenapa satu area? Karena ketika teman-teman misalnya nih, saya orang Bogor ya, saya tinggal di Bogor, terus kemudian jualan di Bandung, saya belum tahu seluk-beluk Bandung gitu ya. Nah, teman-teman bisa lihat di channel saya juga jualan di Bandung ya. Nah, ketika saya jualan di Bandung, saya ya kalau pernah ke Bandung mah pernah gitu ya. Cuman ketika saya tahu seluk-beluknya itu saya belum tahu gitu. Nah, ketika kita fokus ke satu area, maka di situ nanti akan bisa paham ya daerahnya. Ya walaupun dari Gmap gitu ya. Oh, ini jalan ini gitu ya. Nah, itu kenapa ketika teman-teman fokus ya satu area dan fokus maksimal 5 project, maka di situ closing rate-nya akan lebih tinggi ketimbang teman-teman jualan di Bandung juga, jualan di Jawa Tengah juga misalkan, atau di Jawa Timur juga, atau di Makassar misalnya gitu, Jabodetabek juga gitu ya. Jabodetabek kan ada banyak, ada Jakarta, ada Bogor, ada Depok, ada Tangerang, ada Bekasi gitu ya, ada di Aceh juga. Itu terlalu banyak gitu teman-teman, maka dikerucutin ya. Ketika saya juga ingin jualan di Bandung, saya akan kerucutin di Bandung gitu ya, daerah Bandung. Nah, terus kemudian projectnya apa aja, maksimal jangan banyak-banyak gitu ya, maksimal 5 project. Rumah itu maksimal 3 project lah gitu ya, dengan kafling misalkan 2 project gitu. Jadi teman-teman, ketika teman-teman ingin memutuskan fokus di properti syariah, maka pilih satu area ya yang teman-teman kuasain. Kalau misalkan teman-teman dari luar daerah, bisa nggak jualan Jakarta, Jabodetabek, bisa banget gitu ya teman-teman ya. Kalau properti syariah belum ada di daerahnya teman-teman, ya udah jualan aja yang di Jabodetabek, tapi tetap fokus gitu ya teman-teman ya. Karena kita full online, jadi kita teman-teman nggak perlu khawatir gitu ya. Ini nanti surveinya bagaimana gitu ya, nanti ada skemanya, ada alurnya gitu teman-teman. Jadi ketika teman-teman memutuskan untuk terjun di properti syariah, maka teman-teman step yang pertama adalah pilih satu area ya. Nggak perlu teman-teman domisilinya. Saya domisili Bogor tapi jualan di Bandung gitu ya. Saya bukan nggak pernah ke Bandung ya, saya nggak tahu daerah Bandung gitu ya, seluk-beluknya sampai gang-gangnya, sampai jalan ini jalan apa gitu teman-teman. Nah, ya itu dia teman-teman ya. Jadi ketika teman-teman intinya adalah step yang pertama, teman-teman tentukan area, satu area aja, nggak usah meluas. Bahkan Jabodetabek pun teman-teman satu area gitu ya. Daerah Bogor gitu ya, Tangerang, Bekasi gitu ya, Jakarta gitu teman-teman. Nah, terus kemudian pilih maksimal 3 project. Daerah Bogor juga ada banyak project gitu ya, daerah Bandung ada banyak project, daerah Surabaya ada banyak project gitu ya. Tapi fokus ke maksimal 3 project gitu ya untuk rumah. Nah, ditambah 2 kafling misalnya gitu. Jadi ketika teman-teman jualan itu hanya fokus kepada 3 project itu gitu ya teman-teman ya. Mending mana closing banyak
listingan banyak kan gitu ya. Kemudian closing banyak dong ya. Jadi closing banyak, dan itu berdasarkan pengalaman kita dan juga pengalaman dan riset-riset ya dari tim kita dan marketing lainnya gitu ya. Jadi kebanyakan yang fokus adalah mereka yang banyak closing gitu ya. Oke, step yang kedua adalah teman-teman pilih ya platform yang ingin difokuskan gitu ya. Jadi untuk awal-awal ketika teman-teman, terutama yang bagi yang baru ya, untuk yang awal-awal bagi yang baru memulai properti syariah, jualan properti syariah, itu maka teman-teman tadi fokus, yang kedua fokus lagi gitu ya, fokus platformnya gitu ya. Jangan semuanya dimainin gitu ya. Fokus dulu, misalnya teman-teman pilih apa? Facebook ya, atau pilih di YouTube misalnya, atau di maksimal 2 ya. Macam-macam, ada YouTube, Instagram, Facebook, terus kemudian TikTok, marketplace ya, website dan lain-lain gitu ya teman-teman ya. Nah itu banyak banget ya. Tapi kalau teman-teman kerjain sendiri itu belum pasti nggak akan kepegang gitu ya, dan nggak akan maksimal gitu teman-teman. Maka fokus ya, mainannya fokus platformnya gitu ya. Misalkan teman-teman mau maksimal 2 ya, jadi maksimal 2 ya. Misalkan Facebook dengan YouTube misalnya, atau YouTube dengan Instagram misalnya, atau Instagram dengan WhatsApp, atau YouTube dengan WhatsApp, atau Facebook dengan Instagram, macam-macam ya, tergantung teman-teman mau pakainya yang mana gitu ya. Nah seperti itu jadi teman-teman. Jadi step pertama adalah teman-teman tentukan produk knowledge ya, produknya yang akan difokuskan. Jadi fokus ya. Yang kedua, jangan terlalu banyak listingan. Yang kedua juga platformnya fokus ya. Jangan terlalu banyak platform yang digunakan gitu ya. Mungkin logikanya platformnya tuh kalau banyak lebih banyak tersebar, tapi fokusnya teman-teman akan mencar gitu ya. Dan itu berdasarkan pengalaman-pengalaman dari teman-teman yang lain juga gitu ya teman-teman ya. Nah itu dia. Nah yang pertama tadi fokus produk ya, fokus area, fokus maksimal 5 project ya, misalnya 2 kafling 3 rumah gitu ya. Kalau rumah maksimal 3 lah. Terus kemudian yang kedua adalah fokus platform ya, jadi fokus benar-benar. Nah terus kemudian yang ketiga adalah action tentunya. Kalau nggak action buat apa gitu teman-teman ya. Jadi teman-teman setelah fokus, pilih mana projectnya, mana juga daerahnya, mana juga platformnya gitu ya, platform apa, maka selanjutnya action. Nah nanti akan saya bahas di video berikutnya tentang perintilan-perintilannya ya teman-teman ya. Oke, kalau ada yang bertanya silahkan komen di bawah ini ya. Jangan lupa subscribe dan like dan bagikan kalau bermanfaat. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Dengan saya Andika, wassalamualaikum